Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kami akan menuju ke musola yang di pinggir kolam itu untuk acara majelis ibu-ibu. Ikuti kami terus. Jalan untuk menuju ke musola As-Sa'adah ini, para pemirsa, jalan yang berjurang ke dalam. Persis musola ini di pinggir kolam di bawah, di dekat pabrik tahu. Itu jalannya ke atas naik terjal. Musola As-Sa'adah. Persis di belakang musola ini ada sungai. Saya lihat sungainya banyak ikan. Ada yang mancing. Ada yang lagi mancing. Subhanallah. Selamat kirim salam untuk Allah, kita kirimkan kepada junjungan kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman salimna. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Kami hormati ibu-ibu majelis taklim, ketua majelis, yaitu musola Sa'adah ya. Sa'adah di jalan atau di jalan Depo Dalam, Linggau. Musola yang indah di tengah kolam, subhanallah. Kalau udah kati di Lubuk Linggau ini musola aja ini. Inilah Ya, ada yang inilah. Aku tadi barusan ngelik ke belakang, ada sungai pulau ngalir. Ternyata hanya ikan pulau, ada mancing. Yang lebih dasar, hari ini kami diberi kesempatan bisa silaturahmi ya, selepas dari corona tetap kita pakai masker ya, walaupun ini ya, ada yang pakai masker. Dan kemudian ada Ustadz Abu Hasim pulau di samping aku ini. Nah, ini luar biasa. Pokoknya aku dulu ngisi ceramah sebentar ya, pokoknya apa sudah itu dia pulau. Ya. Ibu-ibu yang kami hormati, Ustadz Abu Hasim ya, mohon izin Ustadz. Hari ini ada banyak yang disampaikan pada ibu-ibu ini, karena alhamdulillah lah berani dalam muka majelis ya, new normal, bukan new normal lagi sekarang, new life, kehidupan baru. Jangan takut pakai masker. Kalau aku bukan sombong bu, masker aku banyak nih yang kurang aku nyai dewek bu, bermacam-macam. Kalau kaca baju putih, masker putih, baju abang, masker abang. Kalau sudah kami ngambil kesimpulan, apa namanya bentuknya, apa pikiran temporer apa-apa, kalau aku sepakat, kayaknya lah jadi mungkin sunnah Rasul. No, Nabi katakan ketika bersin tutup mulut, ketika batuk tutup mulut,
Intinya artinya bersin itu penyakit yang keluar jangan sampai menular kepada orang lain. Sebaliknya, jadi kita ini nutup ini bisa jadi bukan soal kita nak nerima penyakit dari wong, tapi kita yang ada penyakit. Jadi bagus, senang aku. Pada pulau. Nah, yo ibu-ibu luar biasa, tak perlu lagi auratnya lah tertutup dewek pulau kan. Kurang besar lagi maskernya. Ada yang sekalian pakai cadar. Kami lanang bagus juga, lemak pulau, nutup pulau, lama-lama putih pulau kami yang itu. Di mobil tak keraguan gitu. Rasa nak tidur nguling apa mulut kita mengangap. Kalau di travel nyantai lemah. Luar biasa. Ibu-ibu yang kami hormati, jemaah mushola Sa'adah yang dimuliakan Allah. Tentunya ada banyak yang nak disampaikan pada siang hari ini. Aku cuman nak menyampaikan salah satu di dalam Al-Quran. Allah katakan ciri-ciri orang bertakwa itu ada beberapa macam. Yang pertama dalam Al-Quran itu mengatakan bahwa ciri-ciri orang bertakwa itu orang yang dermawan. Ustaz, dermawan ni aku nak kayu rayu ni ada. Dermawan tu lahir dari sini, Bu, dari hati sebenarnya dermawan tu. Bahkan dari kecil anak kita bila kejenguan jadi dermawan pun. Kadang kita minta barang dengan anak kita, makanan, nak, minta nak. Jangan pergi batuk dia. Itu dia ngomong jangan pergi batuk. Atau kita nak minta dia ngomongnya jangan pedas dia. Kalau tidak pedas, itulah kejenguan, tak ada dermawannya. Nah ya. Jadi bukan berarti dermawan ini kalau kebenaran kita kayo rayo itu. Jadi dermawan ini memberikan sesuatu dengan uang, dengan ikhlas, dengan rasa ikhlasnya luar biasa dermawan namanya. Nah, tidak perlu banyak. Kalau banyak, njuk cara banyak, dikit njuk cara dikit. Nah, jadi ciri orang bertakwa itu kata Allah bahwa orangnya yang dermawan, yang selalu memberikan sesuatu kepada orang lain. Apalagi yang diberikan kepada orang yang membutuhkan. Adonian Bu, uang dak galak ngenjuk anak kecil itu. Mohon maaf ya Bu. Ujung aku dak ngenjuk, sudahlah ngajari dia jadi preman kalau minta-minta. Dia dak minta uji gitu. Kita ngenjuk. Nah, ini yang jadi permasalahan. Pokoknya pelet dia ni nama itu ya kajian dia. Budak kecil kita tunjuk 1.000, 5.000 Pokoknya berusahalah untuk memberikan kepada orang lain. Mungkin aku lah pernah nyampaikan dengan ibu-ibu. Setahun sekali dijengok lemari ini, lah kebanyakan baju ini. Kalau ada yang lah kekecilan di kita adalah kelonggaran baju ini. Mungkin tidak cocok lagi untuk kita dipakai Kita tunjuklah kepada orang yang membutuhkan. Uji kita yang tidak lemak lagi makainya. Apa tunjuk dengan orang lain ternyata subhanallah. Terima kasihnya. Kadang baju putih kami pakai Bu. Kenapa tak putih? Kenapa agak lawak kuning-kuning? Pada tunjuk dengan wong. Bersih nian. Airnya beda rupanya dinyuci tempat dia. Lagi kita lanjutkan. Bagus nasi baju itu. Subhanallah. Artinya ciri orang bertakwa itu orang yang dharma. Sulit tak ini? Sulit. Maka dikatakan Allah itu ciri orang bertakwa itu. Sulit nak menunjuk orang lain itu. Duit 1 juta itu 25.000 Bu untuk orang lain. Dalam kajiannya 2,5% itu. Tetapi lah berkurang itu. Tidak jadi 1 juta lagi. Lah 975. Kalau sama ibu-ibu ngomongkan, Bu ini 1 juta. Alhamdulillah rezeki hari ini. Tolong berikan kepada orang lain 25.000. Nak nyengok ibu-ibu yang ngomong, ala kedikit 25.000 tu. Coba nyok 50. Malah lain omongannya. Ngapa dak dinyu galau-galau Kalau lo ngomong dinyu galau-galau tu marah apa ikhlas itu? Marah. Alhamdulillah. Yang kedua, di dalam Al-Quran katakan bahwa ciri-ciri orang bertakwa itu adalah orang yang sabar. Nah, nyari orang sabar ini. Tak muda, tak tua, tak budak kecil, sampai ke orang lada sampai darah tinggi, tak bertemu dengan sabar ini, sehingga nak berniaga panjang. Kalau dikatakan,
Allah itu akan menolong kepada orang-orang yang sabar. Jadikan sholat dan sabar sebagai penolong bagimu, kata Allah. Jadi orang sabar. Kadang, wih dia tuh wajahnya baik, bengis tuh, hatinya baik. Mana aku belum tertipu yang saya itu, Bu. Perasaan aku meraih bengis, hatinya melok bengis pula, Bu. Kalau kita nak belanja ke warung merengau uang itu, ngepas puluh barang bingung gitu. Tak jadi belanja, Bu. Sebaliknya begitu juga kamu ya. Suami balik marah, empom kan? Suami tak balik tak marah, pergi dia kata senyum. Dia suami pergi, ayo nak pergilah, jangan balik lagi lah. Laju kan? Nah ini. Apalagi yang bahasan sabar tadi. Orang yang baik dengan kita balas dengan kebaikan, itu namanya balas budi, Bu. Wajar itu. Jadi orang yang baik dengan kita balas dengan kebaikan, itu namanya balas budi, wajar. Nah sekarang orang yang jahat dengan kita balas dengan kebaikan. Luar biasa dah itu. Sanggup lagi kita? Sanggup? Orang yang jahat dengan kita, tetap kita balas dengan kebaikan. Kalau sampai itu ada dengan pada diri kita, ada dah Ustaz, ada banyak. Maka dikembangkan ciri-ciri tadi. Kalau kita sudah mencapai titik ini, berarti kita telah termasuk orang yang bertakwa. Nah, itu ukurannya. Tidak orang berbuat jahat. Pokoknya Ustaz, kalau orang jahat dengan aku lebih jahat lagi lah. Jadi gitu. Boro-boro nak buat baik. Orang jahat nak dibalas dengan kejahatan lebih darinya. Terus orang baik nak balas dengan kebaikan pula. Katanya. Baru katanya itu. Kemudian berikutnya, ciri-ciri orang bertakwa itu orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Jangan penting kalau itu. Ustaz, dia nyakiti hati aku. Pokoknya tak macam aku nak memaafkan. Tiada maaf bagimu. Pokoknya tak macam nian. Iya, aku ni baik terus dengan dia. Sulit. Jika kita mudah memaafkan tu. Anggap kejadian ini tak pernah terjadi. Dah baca. Mana baca? Kalau hati sudah tergores. Gaya itu kan. Tiada maaf bagimu. Kadang orang nak nyalam dengan kita tepis ke. Jangan, Bu. Jangan. Pokoknya selagi orang itu nak minta maaf dengan kita berusaha untuk memaafkannya. Bahkan berani tak kita ngomong, kau lo minta maaf, laku maaf duluan. Wah, hebat itu. Maka ada satu kisah, ada seorang remaja, dia berjalan di pinggir sungai, dia dapat sebuah apel. Dia makan, Bu. Setelah dia makan, nak dimuntahnya, dia muntah lagi lah, masuknya ke dalam. Akhirnya dia merasa bahwa apel ini milik orang lain. Dia berjalan nyusuri sungai itu, akhirnya bertemulah pondok. Ternyata yang punya pondok ini ulama juga. Dia minta maaf, apa apel ini hanyut dari kebun kamu? Iyo, mungkin iyo. Tak katik sepanjang itu, tak katik cuma kebun dia lah punya apel. Ternyata akhirnya dia minta maaf kesalahan tadi. Apa kata orang yang pemilik kebun tadi? Sebelum kau minta maaf, akulah memaaf kau duluan. No, itu yang nak cari ini. Ini dah kadang-kadang tuh. Pokoknya bergaris tanah aja gitu. Kapan baik aku dah kakak memaafkannya. Jangan. Kita ni berdosa di padang mahsyar diadili. Teh urusan. Aduh yang model tuh. Urusan. Jangan kaget tubuh ini ujung-ujung ke amal kita dia ambil lah galau-galau amal. Yang penting hatiku puas bahwa aku dah memaafkan dia. Ada puluh yang macam itu. Malah ada yang berbuat jahat, pernah terdengar itu dia ngomong. Kalau orang peminum dia ngomong apa? Kaget tak? Kalau kau mati, tancapkan di kuburan aku tu botol minuman. Oh, cang-cang gitu. Dengan berubah nian ini saya. Nah ini. Jadi ini ciri orang bertakwa. Yang pertama orang dermawan, yang kedua orang yang sabar, yang ketiga orang yang memaafkan orang lain. Yang pacak memaafkan orang lain itu. Yang berikutnya ciri-ciri orang bertakwa itu orang yang sholat malam. Tapi yang dalam kajian bukan yang 5 waktu itulah jelas itu. Harus dibahas, maksudnya dibahas lah duluan itu. Ini sholat malam ini.
penting kalau itu kan mudah sholat malam tuh bu. Mudah orang yang berjiwa besar nih anak sholat malam, tidak sholat malam. Apalagi di dusun, rumah pinggir sungai, air dia pergi ke sungai jauh, susah. Nah kita yang di rumah ini yang kamar mandi cuman jarak 5 meter nih berusaha. Kadang susah juga. Yang hebat tuh lah bangun jam 2 malam, tidur lah bangun jam 2 malam, lah ke kamar mandi bu. Ada urusan apa, buang air kecil dan sebagainya. Tidak juga ambil uduk juga. Tidak sholat malam itu. Padahal 2 rakaat aja jadilah. Kalau baca lebih, alhamdulillah. Artinya memang sulit punya sholat malam itu. Berdirilah kamu, sholat malam, berdoalah kamu. Karena ada ketika Rasulullah datang kepada Muhammad, ya Muhammad, apa yang kau lakukan di muka bumi ini lakukanlah. Setiap yang kau lakukan, berbuat itu, perbuatan itu akan dibalas oleh Allah. Kebaikan dibalas kebaikan, kejahatan tentu dihitung dengan sebaliknya. Apa yang nak kau cintai, cintailah. Tapi ingat, yang kau cintai pasti akan meninggalmu juga. Kehebatan orang Islam itu, kehebatan orang Islam itu, kebesaran orang Islam itu berdiri di tengah malam dan berdoa kepada Allah. Itu sholat malam tadi. Jadi kehebatan orang Islam itu bahwa berdoa berdiri tengah malam. Kemudian kehebatan orang Islam itu, tinggi derajat orang Islam itu tidak pernah bergantung kepada manusia, tapi bergantung hanya kepada Allah. Nah itu sulit pula bu itu bu. Tidak sulit pak, kita nih memang percaya dengan Allah. Uji kita. Ternyata kita kadang tidak mampu itu. Kadang kita masih percaya yang lain. Iya. Masih percaya dengan duit, percaya dengan atasan kita, masih percaya dengan apa ya kata wong. Iya. Di mana buktinya? Banyak buktinya. Matahari lah percaya Allah yang menyinari, air hujan yang diturunkan Allah, halal ini alam dan segala macam ini alam milik Allah. Tapi kadang kita masih tidak yakin, tidak tahu ya. Kalau lanang dikit, ibu-ibu nih nah kadang-kadang mohon maaf ya bu ya, kadang-kadang tuh tingkat ketidakyakinan itu tinggi nian. Tapi kami ngomong wajar tak? Wajar. Kalau hari ini kamu punya duit 10.000, pasti kamu ngomong, ya 10.000 lagi duit ini. Ya ngapo lakinya? Bukan. Besok tuh anak kita tuh 5. Sikut 20.000, sikut 10, sikut 5.000. Ya jadi ya 10.000 hari ini nih. Kaget di suaminya. Aku nak pergi dulu, nak nyari rezeki. Mana tahu insya Allah lebih dari itu kita dapatkan. Itu membuat kadang-kadang suami membangsa ini tak jadi begitu. Beribut dulu takarannya. Kau nak muasati, beribut dulu. Nah sudah beribut dulu, mencalamari lah, habis. Bukan lagi 10.000 yang hilang. Hati itu bu. Ya. Ketika suami pergi, balik, bawa duit 1 juta, masih kurang juga ibu. Nah ini alhamdulillah 1 juta. Ya Bi, kamu tidak terima kasih. Bukan soal ada terima kasih. Jadi ngapo? Banyak kreditan. Kalau lagi lah mahal kreditan dulu. Akhirnya lah bayar kreditan, ngulang lagi duit ini. Tinggal 100.000 lagi. Mulai pening lagi. Mulai tingkat tidak keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Padahal janganlah berharap kepada manusia, berharaplah kepada Allah. Kalau kamu cuma berharap kepada manusia, cukuplah kamu akan jadi pecundang. Ibu-ibu, sesuai dengan janji, hari ini karena kami datang berdua, jarang kami ini bertemu bu. Ciri bertemu dalam WA. Kami ini ada grup namanya Masdar, Majelis Asatis. Yang hebat lagi, ada lagi kami ini grup ngaji bu, hataman bu. Hataman kami tidak tahu, kami nak ngajak kamu, tapi budak kati betino di situ. Menggalak aku ngajak bunda, aku masuk di situ. Jadi hataman bu kami bu. Caidak bayar kami lah. Lah sudah berapa periode kami. Ada yang ngambil ini Ustaz Abu Asyik ngambil jus 3, jus 5 lagi aku ngambil di sini. Terus kami conteng ke dewek-dewek di rumah. Akhirnya alhamdulillah aku lah 30 jus bu dari Ramadan kemarin. Senang nih aku ada guru-guru yang model ini. Bukan kehebatan kita. Memang lupa nian kita dengan Al-Quran. Bukan mudah baca Quran itu bu nian. Tidak pandang siapa baik ini.
Bukan soal ulama, bukan soal orang baru baca ngaji. Keinginan itu nak ngaji itu nak baca Quran itu. Sehari 2 lembar, sehari 3 lembar. Itu rata-rata Ustaz hampir 20 lembar itu satu juz. Rata-rata 20 lembar. Pertama sekali duduk 3 baik. Lah laju, baru 5, 4 hari kelar. Kami itu jatuhnya seminggu, 2 minggu. Oh, ada yang lebih berkendak. Ayo, Ustaz Abu Hasim, lanjutkan. Kaki, ada yang tertinggal. Subhanallah. Ya, kamu juga bisa sama grup-grup. Ya, tapi jangan galak. One juice, one day. Jangan ngajak ribut itu. Udah kalau melo, 1 hari 1 jus itu terlalu lebihan. Boleh baik, saya yang ada grup kamu cak 5 baik. Ya, banyak jangan. Ada yang pergi kalau itu keluar dari grup. Pokoknya ada periode-periode. Periode bulan September. Periode pertama. Kita jenguk. Kalau kami kuat di 2 periode, 3 periode. Ada awak milik grup psikologi Ustaz. 1 periode baik, sebulan tuh cacam. Yo, petagi, ayo mana, cepatlah. Nah, itu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan bentar lagi beliau untuk memulai untuk ucapkan terima kasih, undang ya, jangan sungkan-sungkan, tidak apa-apa. Kami bisa datang hadir kedua. Ustaz Abu Hasim ngomong, telah dicatat di lauh mahfuznya. Kami pacak datang berdua ini untuk bertemu dengan ibu-ibu ini. Kami persilakan Ustaz untuk melanjutkan apa yang nak disampaikan. Penting ini nak disampaikan ini. Jadi silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ba'd. La ilaha illallah wa sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran. Sekali subhanallah, tadi saya sampaikan bahwa ini sudah tercatat di lauh mahfuz. Jarang-jarang ibu-ibu itu undang tuh 2 ustaz sekali. Jemaahnya banyak loh. Jemaahnya banyak. Jadi saya teringat ketika kita roadshow bersama Mas Dan itu roadshow dakwah mulai dari Binasain kan keliling. Jadi satu ketika diundang oleh masjid untuk perayaan peringatan Islam ya. Jadi sekali ceramah itu 4 misalnya. Subhanallah. Jadi bagaimana coba kalau yang sekali ceramah itu 4 dalam satu acara? Tentu suasananya luar biasa meriah. Nah, harapan kita pada hari ini di Mushola As-Sa'adah ini juga mendapatkan kemeriahan dan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Ustaz kita, beliau ini sudah malang melintang. Ya. Kalau ibu-ibu nangis pintar. Kalau ibu-ibu nangis muhasabah boleh beliau. Ya. Tapi ada bapak-bapak yang ibu-ibu biar bapak-bapak juga merasa mempunyai dosa dan merasa pengen bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali hari ini karena tadi sudah disampaikan banyak lebar nih. Materi saya sebenarnya sudah diambil Ustaz Ali Garut. Sama ya. Subhanallah. Jadi kita mengulang-ulang bagaimana kehidupan kita yang sementara ini kita isi dengan berbagai macam amal ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kehidupan kita ini tidak kekal. Kehidupan kita di dunia ini tidak ada yang kekal. Orang yang paling panjang umurnya di muka bumi ini 120 tahun paling tinggi. Paling tinggi. Mohon maaf itu sudah nyusahin anak-anaknya, ya, nyusahin ya cucu-cucunya di luar tetangga. Lalu apa yang pasti kita persiapkan menjelang kita menghadapi kematian? Kalau hari
ini kita berusaha kehidupan kita yang 60 tahun itu dengan menimbun, dengan berbekalkan pekerjaan, ya, rumah, uang, ya, sandang pangan dan sebagainya. Itu kita usahakan siang malam, betul ya? Siang dan malam. Siang dibuat malam, malam dibuat siang. Kepala dibuat kaki, kaki dibuat kepala. Hanya untuk kehidupan kita yang sementara ini 60-70 tahun saja. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa ada kehidupan yang kekal abadi abadan abadan. Apa itu? Kehidupan yang kelak kita meninggalkan dunia ini, kita akan kembali ke akhirat. Bahwa kehidupan dunia ini bukan kehidupan yang sebenarnya. Maka orang beriman itu, ya, menganggap dunia ini hanya sebagai penjara. Dunia sejilmu ini dan wajan nakul kafir. Kalau orang kafir menganggap dunia ini sebagai surga. Tapi kalau orang beriman, dunia ini adalah sebagai penjara. Kenapa? Kita disuruh menekan nafsu. Di penjara nafsu kita nih. Sehingga kita ada batasan-batasan hukum-hukum Allah yang kita harus kita jaga, yang tentu bertentangan dengan hawa nafsu kita. Betul ya? Tetapi ketika orang-orang kafir, Allah kasih juga rezeki. Kadang-kadang lebih lagi rezeki dia daripada orang-orang beriman. Tetapi kata Allah tidak ada bagiannya di akhirat. Bagian cukup di dunia saja, karena dunia ini adalah surga mereka. Jadi jangan kecewa. Kita umat Islam, orang-orang yang beriman, kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan, ya, dengan kesusahan, memang itu penjara. Ada enggak masuk penjara terus nah? Terkungkung. Ya. Hawa nafsunya ditekan. Siapa yang tidak suka kesenangan, bergembira, murah-murah? Semuanya suka. Tetapi orang muslim, orang beriman, ini ditekan. Bergembira seperti apa yang diperbolehkan? Kalau orang-orang kafir terserah mereka. Ya kan? Orang-orang kafir itu Pak, Masya Allah, kalau dia bergembira, Masya Allah, habis-habisan. Nah ini kadang-kadang tertular kepada orang-orang yang beriman, orang-orang muslim. Orang-orang Islam ini pun banyak pulau watak. Nah yang bergerak dari majlis-majlis seperti inilah, ya. Ibu-ibu ini adalah madrasah-madrasah daripada anak-anaknya. Ya. Madrasatul ula, madrasah yang pertama, sekolah yang pertama itu adalah ibu dan rumah tangga. Anak-anak belajar itu berangkat dari ibu. Kalau ibunya rajin ikut majelis taklim, tentu hukum-hukum Allah, ya, pendidikan agama itu sudah melekat. Tentu pendidikan kepada anak-anak juga akan baik. Maka saya, Masya Allah, saya itu berkali-kali sering ngisi pengajian ibu-ibu ini. Kadang-kadang memang semangatnya luar biasa, ya. Tapi kadang-kadang ada juga bosan. Ibunya rajin ngaji, ya, pengajian taklim rajin, bapaknya sholat. Alhamdulillah. Kenapa? Nah, bukan di sini. Di sini kepala ini. Di sini insya Allah tidak jauh berbeda. Tidak sempat. Nah, saya yakin di sini semuanya suaminya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan kematian ini mumpung kita masih ada di muka bumi. Kalau sudah selesai bisa lagi. Apa yang kita persiapkan? Tidak, Allah tidak minta rezeki rumah mewah, tidak. Allah tidak minta anak-anaknya banyak, punya kolam luas, kebun sawit banyak, tidak. Itu adalah penopang kehidupan kita saja. Ketika kita belanjakan di jalan Allah, maka kita akan dapatkan pahala dan harta itu akan kembali kepada kita di akhirat nanti. Tapi kalau itu terbuang sia-sia, maka sia-sia lagi. Kalau tidak jalan yang dibelanjakan di jalan Allah, maka dia akan dihisab oleh Allah. Apa? Allah cuma minta dua saja. Yang pertama iman, yang kedua amal soleh. Kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah syahadat, sudah sholat, sudah bayar zakat, sudah puasa, sudah haji. Ya kan? Nah, tapi amal soleh kita
zikir kita, sedekah kita. Inilah nanti yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang apa tidak bisa dibawa mati? Saya nggak bisa mengatakan senang nggak sama Allah. Bu, nyatu. Setiap orang, setiap manusia pasti dia senang dengan harta. Rugi tidak kalau umpamanya ini contoh kayak Bu ya, kayak tersinggung itu. Contoh baik, umpamanya ibu punya emas, ya, ditabung ya, udah disok, udah dibayar, kan? Ini kayak bisa. Nah tiba-tiba ibu meninggal, mohon maaf, contoh saja ya, tiba-tiba ibu meninggal. Kemana harta tadi? Gelang tadi kemana? Emas tadi, emas besar ya. Dimasuk ke kubur lagi enggak? Hah? Bapak kawin lagi dia ini mulu. Sekor gitu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, harta kita ini sebenarnya bisa kita bawa. Kita bawa mati bisa. Tapi jangan bawa dewe. Dan bisa kita bawa dewe. Ya, titipkan. Nanti asuhan, anak yatim, ya kan? Tahu apa, nyumbang masjid, nyumbang pengajian. Inilah sesungguhnya harta kita yang akan kita bawa. Yang Allah lipat gandakan sampai 700 kali. Tapi kalau kita pelit, kedekur, apa lagi istilahnya? Air genggam tak tiris. Kisit, nah sudah. Sebatas itulah rezeki yang Allah berikan di muka bumi ini. Agak di akhirat tapi dia mati jadi rebutan, benar? Tanah luas, mulai anak aku yang ini belum dikerik kuburan. Bukan sedikit contoh seperti ini, Bu. Ya kan? Bukan sedikit contoh seperti ini. Belum kering kuburan, bapaknya masih hidup, lah berbagi. Allah Akbar. Kenapa? Karena imannya masih tipis. Karena orientasi orang iman yang rendah, iman yang ringan, dia akan menemukan orientasinya cuma ke dunia. Yang penting hidup di dunia senang, dia tidak memikirkan kehidupan yang abadi. Kehidupan abadi itu ketika kita meninggal dunia itu bukan selesai masalah. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ketika dia duduk di bawah sebatang pohon, dia pegang satu ranting sambil menangis. Jadi sahabat Salman Al-Farisi bertanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau memegang ranting tetapi engkau menangis? Ketahuilah wahai Salman, ranting ini sesungguhnya aku suka seperti ranting ini. Alangkah baiknya kalau Abu Bakar ini menjadi ranting. Kenapa? Kalau ranting ini patah, dia sudah tidak pernah masalah. Selesai, habis dimakan tanah. Tetapi ketika Abu Bakar meninggal dunia, maka akan banyak perjalanan alam-alam, kubur, ya kan, mizan, sirat dan sebagainya. Maka kalau ranting tadi patah, selesai masalah. Tapi ketika manusia meninggal dunia, akan mulai masalah baru. Ya kan? Ketika kita selamat dikubur, maka kita selamat sampai surganya Allah SWT. Tapi kalau kita celaka dikubur ini, Bu, Masya Allah. Karena Sayyidina Umar sudah katakan ketika berzakar kepada baginda Nabi SAW, Rasulullah SAW berzakar mengenai surga dan neraka, tidak terbersit sedikit pun kesedihan atau kesenangan di wajahnya Sayyidina Utsman. Tapi ketika Sayyidina Utsman melihat satu kuburan, maka dia menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Ditanya oleh para sahabat, Amirul Mukminin, kenapa kau menangis ketika kau berzakar mendengarkan berita-berita surga? Tidak terbersit sedikit pun kesedihan, kesenangan di wajahmu. Begitu juga diberitakan berita-berita neraka, siksa yang pedih, tetapi tidak ada ketakutan sedikit pun di wajahmu. Tetapi ketika engkau lihat di kuburan, tapi kau menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Apa yang terjadi di kuburan? Wahai sahabat-sahabatku, karena sesungguhnya kubur inilah gerbang pertama kita menuju Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kita selamat di kubur, maka kita akan selamat sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita gagal di kubur ini, maka kita akan sengsara selama-lamanya. Sebab akhirat itu abadan-abadan. Satu hari akhirat itu 1000 tahun dunia. Kalau dihitung umur kita di paling 2 jam setengah umur akhirat gitu. Umur kita di dunia. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kesempatan kita menumpuk amal. Ya, ada juga Ustaz, orang yang menghukumi hukum sunnah, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa, tidak berdosa. Ya. Tetapi kalau orang beriman berbeda. Hukum sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan ya rugi. Kenapa? Karena tidak dapatkan pahala. Kan berbeda. Pola pikir orang beriman dengan orang-orang yang awam berbeda. Begitu. Nah, kita di sini mudah-mudahan tergolong orang-orang yang imannya mantap. Amin. Amin. Ya Allah. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman kita harus kuat. Apa itu iman? Keyakinan kita, tauhid kita yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Ustaz Ali sampaikan tadi, semuanya serahkan kepada Allah. Ya. Uang tidak membuat kita bahagia, yang bahagia kita Allah. Beras tidak membuat kenyang kita, tapi yang mengenyangkan kita Allah. Kalau sudah masuk Nabi isbat seperti ini ke dalam diri kita, maka keyakinan kita ini akan semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika keyakinan kita kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menggoyahkan iman kita. Kecil kalau Indomie satu kardus. Saya pernah di Batam, 10 tahun saya tinggal di Batam. Kita ada namanya hinterland, pulau-pulau terpencil, terluar dekat dengan Singapura dan Malaysia. Nah, saya merinding kalau cerita itu, karena pada saat itu kita sedih. Orang-orang Melayu nih, Pak Bu, mereka ini agamanya bagus, kuat, tetapi kurang pembinaan. Karena memang hinterland, pulau terluar, terpencil. Jadi masuklah orang-orang misionaris Kristen. Terbayang nggak kita ketika di tengah hutan ada satu buah gereja megah? Nggak terbayang gitu. Satu buah gereja mewah. Kalau kita pikir siapa yang isinya di tengah hutan itu? Tapi inilah misionaris. Mereka datangkan berbis-bis jamaah dari luar, dari Singapura dan Malaysia datang ke sana. Dan mereka mulai mendakwahkan Kristen, mengkristenisasikan masyarakat Melayu tadi. Apa iming-imingnya? Dia buat satu lembaga pendidikan, kursus bahasa Inggris gratis. Kemudian bagi-bagi sembako gratis, bagi-bagi alat untuk nelayan gratis. Suatu ketika kita main ke sana, kunjungan ke sana, mau melihat apa sesungguhnya yang terjadi di hinterland ini, pulau-pulau terpencil itu. Ternyata ibu yang dimuliakan Allah, sedih kita melihat anak-anak kita yang sedang kursus bahasa Inggris yang gratis tadi itu. Pendidikannya tidak salah, tapi cara mendidiknya itu yang salah. Ada kristenisasi terselubung di sana. Jadi anak-anak muslim itu tadi disuruh berdoa. Apa doanya? Seperti orang Nasrani berdoa. Apa Bapa, Roh Kudus dan semacam. Nah, inilah yang membuat orang-orang Nasrani ini semakin kuat di daerah terpencil ini. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena imannya lemah. Bagaimana menguatkan iman kita? Terus belajar. Hadiri kajian-kajian seperti ini. Ya. Munajat sama Allah. Ustaz Ali sampaikan tadi, bangun tengah malam itu bukan tingkatan imannya sudah tinggi. Ketika kita sudah siap bangun malam, ya, ambil
dulu. Masya Allah. Bangunkan suaminya. Percikan air. Maka doa para malaikat akan mencucui kita. Sampai kita bangun tahajud dengan Asalnya jauh di sini ya sebenarnya. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Itu Ustaz di Batam tuh yang katanya حي على الصلاة Kalau penyanyi di حي depan, على الصلاة kalau penyanyi itu ada masjid bagus. حي على الصلاة Aku semua satu. الله أكبر الله أكبر Mungkin masuk Malaysia. لا إله إلا الله Abang terus dulu tak? Sudah. Sebentar lagi lah kita ini selesai ini kita langsung sholat asar aja kan. Saya ini selesai dulu. Baik, kita lanjutkan sedikit dulu ya. Jadi itu iman yang harus kita perkuat. Kemudian lakukan amalan-amalan kebaikan sedekah, ya. Baca Quran, penting baca Quran. Dimuliakan Quran ini Yasin ini. Saya paling marah ketika orang taruh Yasin di lantang. Tak boleh. Kita dapat surat dari cowok cewek main zaman dulu. Misalnya, Dijago. nah berlipat-lipat lu, posok-posok sampai 3-4 kali macunya. Kadang diuntal. Nah, Magi. ini kadang orang di yasinan tuh yang dilempar-lempar bicang aku, ya Allah, terenyuh. Itu ciri-ciri juga iman kita. Karena kita harus takzim dengan kata-kata atau apa itu Al-Quran. Karena itu kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kata-kata remeh-temeh. Ya. Jadi kita penting memuliakan Al-Quran. Salah satu kita untuk amalan kebaikan. Ini banyak panjang lebar sih. Karena waktu kita sholat asar dulu, masih banyak yang harus disampaikan, tapi ya karena keterbatasan waktu kita, mohon maaf. Sekali Ya. saya mohon maaf tadi mungkin banyak ngalur tidur ngelantur, ya. Tadi saya sampaikan juga mungkin banyak kata-kata yang kasar, kan. Mohon maaf. Saya ini memang makhluk kasar. Ini baca ngomong halus. Kalau makhluk halus juga lari kalau. Dia bisa jenguk. Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Masya Allah, saya hari ini sangat berbahagia sekali. Yang pertama, saya sebetulnya kangen. Dulu masih kecil, saya di sini Ustaz Ali. Oh di sini ya. Pernah di sini di tempat wak Imsah Nani, itu wak dari ibu Ajis Mamin, itu Pak Wo. Jadi saya ini keturunannya dari situ. Dulu pernah main-main di sini. Ini tembus ke kuburan Ustaz. Ya. Maka saya ditelepon tadi sama Umi, sama Bunda. Saya tanya, rumahnya di mana? Depan Pak almarhum Aman Manudin. Istri Pak Sapawi ya? Iyalah, astagfirullahaladzim. Ibu kita dewe, rumahnya, Masya Allah. Jadi ini satu ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Dan alhamdulillah, asbab dari pengajian ini kita bisa bersilaturahim. Orang yang bersilaturahim itu yang pertama akan digugurkan dosa-dosa. Yang kedua diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka Dan dipanjangkan. Maka kita semua yang hadir pada hari ini mudah-mudahan diberikan rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, bukan panjang, diberkahi. Ya, sehingga kita ini hidup dalam ketaatan dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Insyaallah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang kami hormati, alhamdulillah Ustaz Wasim telah memberikan penjelasan yang panjang
Tadi orang yang bersilaturahmi Allah panjangkan umurnya salah satu. Nabi Muhammad ketika duduk di Masjidil Haram datanglah 2 orang pemuda yang ganteng. Nabi Muhammad ngomong, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Wong 2 tadi, puji Nabi, kau bangsa jin, bangsa manusia, bangsa malaikat. Kami manusia, bingung. Siapa kau? Aku Nabi Allah Khidir. Oh, subhanallah, Nabi Allah Khidir. Saya ini sudah hidup ribuan tahun yang silam. Aku berdoa dengan Allah, jangan dimati ke dulu sebelum bertemu kau ya Rasulullah. Aku nak jadi umat kau ya Rasulullah. Wah itu, bayangkan. Kalau kau siapa? Aku Nabi Ilyas alaihissalam. Aku sudah hidup ribuan tahun yang silam juga. Ketika itu, aku ini hobi berzikir. Ketika malaikat datang nak nyambut nyawaku, aku ngomong, aku nak dicabut nyawa. Aku udah baca berzikir lagi kalau aku mati. Akhirnya malaikat melapor kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah panjangkanlah umurnya. Dan kemudian dia nak berdoa pula, dia nak bertemu dengan Nabi yang dikabar-kabarkan sebelumnya bakal hadir Nabi Muhammad SAW. Dan aku nak jadi umatnya. Sekarang kematian adalah rahasia Allah. Benar Bu? Belum ada yang tahu kan? Apa salahnya kamu berdoa juga, ya Allah panjangkan umur aku. Aku masih nak berbuat baik. Aku nak ke Mekah Al-Mukarramah. Aku nak ke Ka'bah, muter Ka'bah, tawaf. Udah panjangkan umur. Nah itu maksud saya tuh. Jadi selain keberkahan, memang dipanjangkan nian kalau betul. Banyak cerita-cerita yang soal ini. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika lagi ngobrol-ngobrol dengan malaikat Israel, melintas seorang pemuda. Pemuda ini ngomong, malaikat ngomong, senyum. Ngapa ya malaikat, kata Ibrahim, kau senyum? Bukan, ini pemuda ini ada dalam catatanku. Besok pagi nak dicabut nyawanya. Uji Nabi Ibrahim alaihissalam, pemuda ini besok malam ini nak kawin. Besok nak kawin, malam ini nak siap-siap. Bingung. Nak diomongkan Nabi Ibrahim kepada pemuda itu bahwa kau nak dicabut, tapi tidak kesampaian. Ternyata besok selamat. Besok lagi selamat, belum meninggal. Akhirnya ditanyalah ketika bertemu lagi dengan Israel, ya Israel, kenapa orang sudah jadi dicabut? Ternyata kematiannya ditunda karena sebelum dia menikah harta hampir nak sebagian lebih diberinya kepada orang lain. Subhanallah. Tapi jangan pula ngomong gua mati cepat orang sekal, laju fitnah pula laju kaki ya. Jangan itu sepertinya. Pokoknya artinya kematian adalah rahasia Allah, tinggal kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan pula laju panjang umurnya rukan wong, jangan pula. Ya pokoknya ada semacam itu. Saya ini kasih haji, sering orang nak daftar haji ngomong, "Tak, berapa tahun lagi? 19 tahun lagi. Kalau dia pula mati, mau tahu lah mati, dah usah daftar haji." Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang ekstrim, ya Allah, jangan mati aku dulu sebelum aku datang ke Mekah Al-Mukarramah. Amin. Ucap itu Ustaz ya. Yo, daftar haji. Terus setelah di Mekah berdoa lagi, ya Allah, aku lah di Mekah, mulai sekali inilah naik haji. Artinya nak minta lagi panjang umur. Ibu, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Alhamdulillah kami bisa bertemu sama-sama ya. Mari ini tausiah seputar tentang kehidupan ya dari dunia sampai akhirat dengan Ustaz Wasim. Bukan maksud mengajari, kami sekedar watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Tadi katanya harus tanya Bu ya, lain kali baik ya. Iya, atau lewat WA lewat WA Pokoknya pokoknya dijawab di Facebook. Aduh kalau kami ini WA. Tadi kamu mulai Ustaz Gaul, yo, memang kami Ustaz Gaulnya. Enggak WA ketinggalannya. Kalau udah tuh ketinggalan. YouTube juga ada. Nah ini YouTube kami. YouTube kami channelnya Muhammad Ali Rawas. Insya Allah hari ini kegiatan hari ini tinggal kukirim lagi di YouTube. Like and subscribe. YouTube ya Muhammad Ali Rawas ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang ngomong lah. Sudah sholat deh. Sudah sholat langsung doa deh. Tutup. Ibu hadirin yang saya hormati, terima kasih kepada Bapak Ustadz.
Ali. Muhammad Ali dengan Bapak Belum haji. Ustadz Abu Hasim. Abu Hasim yang telah memberikan tausiah kepada kita semua pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau berdua dapat bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pengantar acara, saya kekurangan kata kepada Allah saya mohon dan kepada bapak-bapak dan ibu dan saya mohon maaf dan acara ini kita akhiri juga dengan sama-sama melapaskan Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.